Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi, di mana pelajaran persamaan dasar akuntansi itu bertujuan peserta didik mampu memahami persamaan dasar akuntansi. Kita di sini akan mempelajari latihan soal tentang pengisian atau penyusunan persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita memulai, ada yang akan Ibu tanyakan sama kalian soal pematik. Yang pertama, adakah yang tahu apa itu persamaan? Ada yang tahu? Apa itu persamaan? Ya? Safira? Persamaan dalam arti adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau persamaan yang suatu sama dengan jumlah dari dan dalam kualitas misalnya. Ya, bagus. Yang lain ada? Apa yang Anda ketahui tentang persamaan? Ada yang tahu? Tadi sudah dikatakan oleh temannya, yaitu persamaan itu adalah suatu keseimbangan antara aktiva sama pasiva, di mana aktiva itu adalah ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada kelengkapan. Pasiva hutang sama modal. Selanjutnya ada lagi soal pematik. Coba, ada yang tahu apa itu akuntansi? Ya, silakan Amanda. Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, atau menyajikan informasi keuangan dalam suatu entitas. Ya, jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian dalam pengambilan keputusan untuk bagi para pemakainya. Nah, itulah soal pematik yang sudah Ibu tanyakan sama kalian. Sekarang kita mulai. Kita transaksinya, lihat modulnya masing-masing di situ. Di halaman 13 ya. Kita mulai. Di sini sudah ada judulnya CV Jasa Bakal Rezeki Persamaan Dasar Akuntansi per 30 Maret 2015 dalam tempo rupiah. Di sini ada formatnya, ada tanggal. Aset itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, liability atau baju itu berupa hutang plus modal perangan. Sekarang kita mulai dari tanggal 1 Maret. Tuan Andi menginvestasikan uangnya dalam usaha jasa travel dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai sebesar 4 juta rupiah, perlengkapan 5 juta rupiah, peralatan 80 juta rupiah. Berarti di sini tanggal 1 Maret ini yang akan kita masukkan adalah perhitungan awal. Berarti uang kasnya di sini bertambah sebesar 4 juta. Lanjut lagi di sini perlengkapannya bertambah. Perlengkapannya bertambah 5 juta. Lanjut lagi peralatannya 80 juta. Karena ini menginvestasikan awal, berarti di sini adalah modal. Jumlah dari kas 4 juta ditambah 5 juta, perlengkapan peralatan 80 juta, jadi di sini modalnya bertambah 89 juta. Di sini kita tulis modal awal. Sebagai buktinya bahwa persamaan dasar akuntansi yang kita masukkan ini, kita susunan ini benar, kita buktikan di sini. Oh, di sini adalah aktiva. Aktiva itu terdiri dari kas, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan. Kasnya ini jumlahnya 4 juta. Piutang itu belum ada, yang masih kosong. Terus lagi perlengkapan itu adalah 5 juta. Peralatan itu adalah 8 juta. Di sini aktivanya adalah 98 juta. Pasifanya itu terdiri dari modal dan hutang. Modalnya 89 juta. Sedangkan hutang masih kosong. Berarti di sini jumlahnya adalah 82 juta. Ini sama. Itulah namanya persamaan dasar akuntansi. Sudah paham? Ibu tunjuk untuk menyelesaikan selanjutnya dari tanggal 10, tanggal 17. Coba dia. Ayo dia. Dibantu oleh Elvi, dibantu
oleh Alvina, apa lagi ya, dibantu oleh Yunita. Silakan selesaikan tanggal 17. Bantu. Bagaimana menyelesaikan atau menyusun persamaan dasar akuntansi yang transaksinya itu dibeli perlengkapan kantor seharga 2 juta secara kredit. Sudah. Silakan duduk kita ini ya. Kita koreksi ya, benar atau tidak pekerjaan temannya. Kita mulai di sini. Kita lihat tanggal 20. Tanggal 20 ini di 17 ya. 17 dibeli perlengkapan kantor sebesar 2 juta secara kredit. Berarti pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit berarti berarti perlengkapannya bertambah 2 juta, utang kita bertambah 2 juta. Nah, ini sudah benar ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Kasnya masih tetap 18.500.000, terus lagi piutang 5 juta, perlengkapan itu sudah bertambah. Yang tadinya ada tanggal 10 5 juta, total perlengkapan bertambah 2 juta jadi 7 juta. Peralatan masih tetap 80 juta, utang sudah ada utang sebesar 2 juta, modalnya 108.500.000. Sekarang kita buktikan apakah yang dimasukkan oleh temannya ini benar atau tidak. Aktif Pak. Kasnya tetap 18.500.000. Juta 5 juta jadi 23.500.000, ditambah perlengkapan 7 juta jadi 30.500.000, ditambah dengan 80 juta yaitu peralatan yaitu berapa? 110.500.000. Nah, modal 108.500.000, utang tambah 2 juta 108.500.000 ditambah 2 juta 110.500.000. Benar ya semuanya? Lanjutkan tanggal 29 dibayar bagi karyawan sebesar 7 juta. Coba Wiradi, ayo Wiradi. Wiradi dibantu Pak Lenimo. Ahmad. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba Wiradi jelaskan dulu tanggal 29. Yang temannya sebelah situ coba. Ya silakan Wiradi tanggal 29 di sini dibayar gaji karyawan sebesar 7 juta. Baiklah, di sini pada tanggal 29 dibayar gaji karyawan sebesar 7 juta. Itu berarti mempengaruhi kas berkurang sebesar 7 juta serta modal berkurang 7 juta. Kemudian kita jumlahkan pada tanggal 29 yang mana pada awalnya itu kas sebesar 14 juta dikurang 7 juta hasilnya sama dengan 7 juta. Sedangkan perlengkapannya masih tetap sebesar 7 juta, begitu juga dengan peralatan masih tetap 87 juta 500. Utang juga masih tetap sebesar 2 juta, sedangkan modal yang pada awalnya 106 juta 500 dikurang 7 juta hasilnya sebesar 99 juta 500. Jadi di sini total ini ya pasti badan aktifanya rupiahnya berapa? Mbak? Di sini untuk aktifannya kas sebesar 7 juta, sedangkan piutangnya kosong. Lalu di masih tetap 7 juta turun, kemudian perlengkapannya dijumlahkan antara piutang dengan perlengkapan 7 juta ditambah 7 juta sama dengan 14 juta. Kemudian peralatannya sebesar 87 juta 500. Kemudian dijumlahkan 14 juta ditambah 87 juta 500. Hasil aktifnya sebesar 101 juta 500. Kemudian untuk pasifannya modal sebesar 99 juta 500. Kemudian utang yang masih tetap sebesar 2 juta. Kemudian dijumlahkan 99 modal ditambah utang 99 juta 500 ditambah 2 juta. Hasilnya 101 juta 500. Jadi seimbang ya sama. Kasih asus untuk kita lanjutkan untuk yang terakhir tanggal 30 diterima pendapatan jasa sebesar 25 juta 500. Coba tulis sore ya. Silakan dibantu oleh ini Winda. Coba Putri Soraya silakan jelaskan untuk tanggal 30 yang sudah diselesaikan. Baik, saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada tanggal 30, yaitu diterima pendapatan jasa sebesar 25.500.000 rupiah.
Yang pertama yaitu transaksi ini mempengaruhi kas dan modal, yaitu kasnya bertambah 25.500.000, piutangnya tetap, perlengkapannya tetap, perawatannya tetap, utangnya tetap, modalnya yaitu bertambah 25.500.000. Jadi di sini terjadi penambahan yaitu 7 juta ditambah 25.500.000, hasilnya menjadi 32.500.000. Piutangnya tidak ada, perlengkapannya tetap 7 juta, perawatannya tetap 87.500.000, utangnya tetap 2 juta, dan modalnya bertambah dari 99.500.000 ditambah 25.500.000 menjadi 125 juta rupiah. Dari sini terdapat total dari jumlah aktiva dan juga pasiva. Aktiva yaitu terdiri kas, piutang, perlengkapan, peralatan, yang totalnya menjadi 127 juta. Dan juga liabilitasnya dari utang dan modal dapatnya 127 juta. Ya, bagus ya, benar yang dijelaskan tadi. Nah, baiklah, itulah kita sudah menjelaskan contoh soal transaksi atau menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita evaluasi. Sekarang kalian kerjakan latihan soal, tapi bentuk kelompok. Bentuk kelompok 6 kelompok. Silakan sekarang. Apa usia saya? Ya. Buat kelompoknya dikumpulkan. Ya dikumpulkan. Nah, sekarang silakan kelompok membuat umpan balik hasil pembelajaran hari ini. Silakan. Ayo anak-anak, sudah selesai umpan baliknya? Sudah. Kelompok perwakilannya dikumpulkan? Baiklah, hari ini kita pelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Kita menyeimbangkan antara total aktiva. Cara menyeimbangkan dari transaksi yang terjadi tadi kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret ya. Saja yang dapat Ibu sampaikan dalam materi ini kita pelajari hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.